Halo ayah dan bunda hebat, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan berkunjung di video ini. Untuk teman-teman yang baru pertama kali ke channel Sarjana Pendidikan, selamat datang ya. Hai teman-teman hebat. Pernah nggak sih kalian merasa pengen jadi lebih keren, lebih semangat, atau lebih bahagia? Nah, ternyata rahasianya nggak ada di hal-hal yang susah atau mahal loh. Justru, ada 10 kebiasaan kecil yang sering banget kita lakuin atau malah nggak kita sadari. Tetapi dampaknya super duper besar buat bikin hidup kita jadi lebih berkualitas. Penasaran kan apa aja sih kebiasaan-kebiasaan ajaib ini? Bayangin deh, kayak lagi main game, kadang ada chat kode kecil yang bikin kita jadi makin jago. Nah, 10 kebiasaan ini ibarat chat kode buat kehidupan kita. Gak perlu jadi super pintar atau punya banyak uang buat ngelakuinnya, yang penting cuma satu, konsisten. Alias, dilakuin terus-menerus sedikit demi sedikit. Kayak nabung, awalnya kecil tapi lama-lama jadi bukit kan? Mungkin kalian mikir, kebiasaan kecil mah gak ngaruh. Jangan salah. Coba deh bayangin satu tetes air yang jatuh terus-menerus ke batu. Lama-lama batunya bisa bolong loh. Sama kayak kebiasaan kecil ini, kalau dilakuin terus, pasti bakal ngebentuk diri kita jadi lebih baik. Jadi, siap buat bongkar 10 rahasia kecil yang bakal bikin hidupmu makin wey. Yuk, kita mulai petualangan seru ini. Kita bakal kupas tuntas satu persatu 10 kebiasaan kecil ini, dengan cara yang asik dan gampang banget buat kalian ikutin. Dijamin deh, setelah nonton video ini, kalian bakal punya senjata rahasia buat jadi versi terbaik dari diri kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar kita bisa terus belajar dan tumbuh bareng. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu dari kota mana ayah dan bunda menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Sarjana Pendidikan. Jangan lupa juga tonton video kami yang lain, agar ayah dan bunda hebat tidak ketinggalan berbagai tipe dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. 1. Bangun lebih pagi, jadi juara pagi. Hai teman-teman. Siapa di sini yang suka mepet-mepet waktu kalau mau sekolah atau aktivitas lainnya? Atau malah, alarm sudah bunyi berkali-kali tapi rasanya susah banget buat bangun? Nah, ada rahasia kecil yang bisa bikin hari-harimu jadi lebih santai dan keren dari biasanya, yaitu bangun sedikit lebih pagi dari teman-temanmu yang lain. Bukan berarti harus bangun jam 4 pagi kong. Cukup 15-30 menit lebih awal saja. Yuk, kita intip kenapa kebiasaan sepele ini bisa bikin harimu berubah jadi luar biasa. Coba bayangkan ini saat semua orang masih terburu-buru, panik mencari seragam, atau bahkan sarapan sambil lari-lari, kamu sudah bisa duduk manis, menikmati sarapan dengan tenang, atau bahkan punya waktu sebentar untuk melakukan hobi favoritmu dengan bangun lebih awal. Kamu punya waktu ekstra yang berharga banget. Kamu bisa menyiapkan buku pelajaran tanpa panik, mengecek jadwal hari ini, atau bahkan sekadar menghirup udara pagi yang segar. Ini bikin kamu memulai hari dengan perasaan tenang dan siap menghadapi apapun yang datang, tanpa drama terburu-buru. Jadi, apa sih untungnya punya waktu ekstra di pagi hari? Banyak banget. Kamu bisa melatih otakmu agar lebih fokus, karena suasana pagi yang tenang itu paling pas buat berpikir jernih. Kamu juga bisa merencanakan hari dengan lebih baik, sehingga semua tugas dan kegiatan bisa berjalan lancar. Ingat, memulai hari dengan tenang adalah kunci untuk menjalani hari yang produktif dan menyenangkan. Jadi, besok pagi, coba deh bangun sedikit lebih awal dan rasakan sendiri perbedaannya. Siap jadi juara pagi? 2. Taklukkan yang susah dulu, habis itu santai. Halo teman-teman pejuang. Pernah nggak sih, kamu punya tugas yang susah banget, rasanya malas duluan mau ngerjainnya? Akhirnya, tugas itu malah menumpuk, bikin pusing, dan bikin kamu makin malas. Nah, ada trik rahasia nih, yang bisa bikin tugas-tugas monster itu jadi gampang ditaklukkan. Kerjakan hal yang paling susah duluan. Kedengarannya agak aneh ya? Tapi, ini jurus jitu yang banyak dipakai orang-orang sukses di seluruh dunia loh. Kenapa sih harus yang susah duluan? Gini, di pagi hari, otak kita itu kayak smartphone yang baru di-charge penuh, baterainya 100%. Otak kita masih segar dan fokus banget setelah istirahat. Jadi,
Ini waktu terbaik buat melawan tugas-tugas yang paling bikin mikir atau yang paling kamu benci. Kalau tugas yang paling berat sudah selesai di awal, rasanya plong banget kan? Beban di pikiranmu langsung hilang dan sisa hari itu jadi terasa lebih ringan dan menyenangkan. Kamu bisa mengerjakan tugas lain yang lebih mudah dengan santai dan penuh semangat. Mengerjakan yang susah duluan juga bikin kamu merasa lebih produktif dan percaya diri. Bayangin, baru juga pagi, tapi kamu sudah berhasil menaklukkan gunung tugas yang paling tinggi. Ini bakal jadi booster semangat yang luar biasa untuk sisa hari itu. Jadi, mulai besok pagi, coba deh identifikasi satu hal paling susah yang harus kamu lakukan, lalu langsung serang. Kamu akan kaget betapa cepatnya kamu bisa menyelesaikannya, dan betapa enaknya perasaan setelah itu. Siap jadi penakluk tugas? 3. Santai sejenak, otak out of fresh. Hai teman-teman. Siapa di sini yang jadwalnya padat banget dari pagi sampai malam? Sekolah, les, PR, kegiatan ekstrakurikuler, main game. Rasanya nggak ada waktu buat napas ya? Nah, tahu nggak sih, di tengah semua kesibukan itu, kita justru butuh banget punya waktu untuk nggak ngapa-ngapain. Kedengarannya aneh, kan? Kok malah disuruh bengong? Tapi, kebiasaan kecil ini punya manfaat besar banget buat bikin otak dan badan kita fresh lagi. Bayangin deh, kalau handphone kamu dipakai terus-terusan tanpa istirahat, pasti hang atau lemot, kan? Nah, otak kita juga sama. Kalau dipaksa mikir dan kerja terus, lama-lama bisa capek, stres, bahkan jadi susah konsentrasi. Dengan meluangkan waktu sejenak untuk nggak melakukan apa-apa, misalnya cuma duduk diam sambil lihat jendela, dengar lagu tanpa mikir, atau sekadar melamun, kita ngasih kesempatan otak buat istirahat dan mengisi ulang energinya. Ini kayak charger buat pikiranmu. Waktu nggak ngapa-ngapain ini juga jadi momen emas buat refleksi. Kamu bisa mikir-mikir tentang apa yang sudah terjadi hari ini, apa yang kamu rasakan, atau ide-ide baru yang mungkin muncul. Dari jeda singkat ini, kadang kita malah bisa menemukan solusi masalah yang lagi kita hadapi. Atau tiba-tiba punya ide keren yang gak kepikiran sebelumnya. Jadi, mulai sekarang, jangan takut buat males-malesan sebentar ya. Itu bukan buang-buang waktu, tapi investasi cerdas biar otakmu tetap prima, dan kamu bisa lebih fokus di aktivitas selanjutnya. Siap coba santai sejenak? 4. Berpikir dulu baru bertindak, kunci jadi keren. Halo teman-teman. Pernah nggak sih kamu lagi kesal banget, terus langsung ngebalas omongan teman dengan nada tinggi? Atau lagi seru main game, tiba-tiba ada yang ganggu, terus kamu langsung marah-marah? Nah, itu namanya bereaksi. Seperti autopilot, kamu langsung mengeluarkan emosi tanpa mikir. Padahal, ada cara yang lebih jitu dan bikin kamu jadi kelihatan lebih keren, loh, yaitu merespon. Apa bedanya, dan kenapa ini penting banget? Yuk, kita bahas. Merespon itu artinya kamu mengambil jeda sebentar sebelum bertindak atau ngomong. Jadi, saat ada sesuatu yang terjadi, kamu nggak langsung meledak atau asal ngomong. Kamu kasih waktu sebentar buat otakmu memproses. Oke, apa yang baru terjadi? Apa yang terbaik yang bisa aku lakukan atau katakan sekarang? Dengan begitu, kamu bisa memilih jawaban atau tindakan yang paling tepat, bukan cuma ikutin emosi sesaat. Ini ibarat kamu punya tombol pause di kehidupan nyata. Kenapa sih jeda sebentar ini penting banget? Karena dengan merespon, kamu jadi lebih dewasa dan terkontrol. Kamu nggak gampang kepancing emosi, nggak gampang menyesali apa yang sudah kamu katakan atau lakukan. Hubunganmu dengan teman-teman dan keluarga juga bisa jadi lebih baik, karena kamu belajar menyampaikan pendapat atau perasaan dengan tenang dan bijaksana. Jadi, mulai sekarang, kalau ada sesuatu yang bikin kamu kesal atau kaget, coba deh tarik napas sebentar, kasih jeda, lalu respon. Kamu bakal kagum dengan perubahan positif yang terjadi padamu. Siap jadi pribadi yang lebih tenang dan bijak? 5. Belajar sedikit, jago terus. Hai teman-teman. Siapa di sini yang suka ngerasa kalau belajar itu berat banget? Kayak harus langsung ngabisin buku tebal atau ikut bimbel seharian penuh? Nah, ada rahasia jitunya yang bisa bikin belajar jadi ringan tapi hasilnya maksimal. Rahasianya adalah belajar sedikit, tapi konsisten setiap hari. Kedengarannya sepele ya? Tapi, kebiasaan ini ibarat menabung ilmu loh. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit pengetahuan yang bikin kamu makin pintar dan jago di banyak hal.
Coba bayangkan ini, kamu mau belajar bahasa baru atau main alat musik. Kalau kamu langsung belajar 5 jam sehari, mungkin awal-awal semangat, tapi cepat capek dan bosan, kan? Bandingkan, kalau kamu cuma belajar 15-30 menit setiap hari, tapi rutin. Setiap hari kamu nambah 1 atau 2 kosakata baru, atau latihan satu nada. Tanpa terasa, dalam beberapa bulan, kamu sudah bisa ngobrol sedikit atau main lagu yang kamu suka. Ini karena otak kita lebih suka belajar sedikit demi sedikit secara rutin, daripada dijejali banyak informasi sekaligus. Otak jadi punya waktu buat mencerna dan mengingat. Jadi kuncinya bukan seberapa lama kamu belajar, tapi seberapa konsisten kamu melakukannya. Mungkin cuma 10 menit membaca buku yang kamu suka, 5 menit mengulang rumus matematika, atau 15 menit belajar aplikasi baru. Hal-hal kecil ini kalau dilakukan terus-menerus setiap hari akan menumpuk jadi kemampuan yang luar biasa dalam jangka panjang. Kamu jadi punya pondasi ilmu yang kuat dan gak mudah lupa. Yuk, mulai sekarang. Sisihkan waktu sebentar setiap hari untuk belajar hal baru, dijamin. Kamu bakal kagum dengan hasilnya. Siap jadi pembelajar yang konsisten. Tenang, hati gembira, pikiran positif. Hai teman-teman. Pernah nggak sih kamu merasa hari ini kok banyak banget hal yang bikin sebel? Atau kadang kita cuma fokus sama kekurangan dan hal-hal yang nggak enak? Nah, ada kebiasaan kecil tapi powerful banget buat mengubah itu semua, yaitu menulis 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Kedengarannya sederhana, kan? Tapi, jurus ini bisa bikin hati dan pikiranmu jadi lebih ceria dan positif, seperti magik. Dengan menuliskan 3 hal baik yang kamu alami atau miliki setiap hari, bisa hal kecil seperti dapat nilai bagus, makan enak, teman ajak main, atau bahkan mendengar kicauan burung, kamu melatih otakmu untuk fokus pada hal-hal baik. Ini seperti kita menyiram tanaman kebahagiaan di dalam diri. Semakin sering kamu bersyukur, semakin banyak hal positif yang akan kamu lihat dan rasakan. Hidup jadi terasa lebih ringan, masalah gak lagi terasa terlalu berat, dan kamu pun akan jadi pribadi yang lebih optimis dan menyenangkan. Yuk, mulai malam ini atau besok pagi, coba deh praktikkan kebiasaan ini. Siap punya hati yang gembira setiap hari? 7. Niat jelas, hasil hebat. Halo teman-teman. Pernah gak sih kamu memulai sesuatu tapi di tengah jalan jadi bingung? Atau malah malas? Nah, itu mungkin karena ada satu hal penting yang terlewat, yaitu niat. Niat itu bukan cuma sekadar mau, tapi lebih ke tujuan yang jelas dan kamu sadari kenapa kamu melakukan itu. Ibaratnya, niat itu kayak kompas yang menuntunmu di setiap langkah. Kalau kompasnya jelas, kamu gak bakal nyasar deh. Dengan punya niat yang jelas dan sadar, semua sikap dan tindakanmu sepanjang hari bakal lebih terarah. Misalnya, niatmu hari ini mau belajar dengan fokus supaya bisa paham materinya. Maka, saat ada ajakan main game atau godaan nonton video lucu, kamu jadi lebih gampang bilang nanti dulu karena kamu ingat niat utamamu. Niat yang kuat juga bikin kamu lebih semangat dan gak gampang nyerah saat menghadapi kesulitan. Jadi, sebelum memulai hari atau melakukan sesuatu, coba deh tentukan niatmu. Kamu bakal kaget betapa niat kecil ini bisa bikin harimu lebih produktif dan penuh makna. Siap punya niat yang membimbingmu? 8. Janji pada diri sendiri, rahasia jadi hebat. Halo teman-teman. Kita sering banget kan berjanji pada orang lain? Aku janji bakal ngerjain ini, atau aku janji nggak bakal telat lagi. Tapi, gimana dengan janji pada diri sendiri? Pernah nggak kamu bilang, aku janji hari ini mau olahraga, atau aku janji mau baca buku? Nah, kebiasaan menjaga janji pada diri sendiri itu penting banget loh. Ini bukan cuma soal disiplin, tapi juga kunci utama buat membangun rasa percaya diri yang kuat dari dalam. Setiap kali kamu berhasil menepati janji pada dirimu sendiri, meskipun itu hal kecil, ada semacam centang di dalam hatimu. Yes, aku bisa. Perasaan sukses ini akan menumpuk dan perlahan-lahan membentuk keyakinan bahwa kamu adalah orang yang bisa diandalkan. Bahkan oleh dirimu sendiri, kamu jadi tahu kalau kamu punya kemampuan untuk melakukan apa yang sudah kamu niatkan. Ini penting banget, karena percaya diri bukan cuma soal penampilan, tapi lebih ke keyakinanmu pada kemampuan diri. Jadi, mulai sekarang, coba deh buat janji-janji kecil pada dirimu sendiri dan tepati. Kamu akan melihat dirimu tumbuh jadi pribadi yang lebih hebat dan penuh keyakinan. Siap menepati janji pada dirimu sendiri? 9. Berani bilang enggak, kekuatan supermu.
Halo teman-teman. Sering gak sih kamu merasa jadwalmu penuh banget sampai nggak ada waktu buat diri sendiri? Atau kamu jadi capek karena terlalu banyak ikut kegiatan yang sebenarnya nggak terlalu kamu suka? Nah, ada kekuatan super yang jarang kita sadari, yaitu berani bilang tidak pada hal-hal yang nggak penting. Kedengarannya simpel ya? Tapi, ini kunci penting buat menjaga energi dan waktu kamu biar bisa fokus ke hal-hal yang benar-benar jadi prioritas dan bikin kamu senang. Bayangin, waktu dan energimu itu kayak baterai handphone. Kalau kamu terus-terusan menggunakannya untuk hal-hal yang gak terlalu penting, misalnya nongkrong berjam-jam padahal ada PR numpuk, atau ikut kegiatan yang cuma buang-buang waktu, bateraimu bakal cepat habis. Dengan berani bilang tidak, tentunya dengan sopan ya. Kamu bisa melindungi baterai energimu, kamu jadi punya lebih banyak waktu dan tenaga buat belajar, menekuni hobi, istirahat, atau melakukan hal-hal yang benar-benar mendekatkanmu pada cita-citamu. Jadi, mulai sekarang, jangan takut untuk bilang nanti dulu atau maaf. Aku nggak bisa pada hal-hal yang nggak mendukung tujuanmu. Ingat, kamu punya kekuatan untuk memilih apa yang terbaik untuk dirimu. Siap jadi pahlawan untuk dirimu sendiri? 10. Evaluasi malam, jadi makin jago besok. Halo teman-teman. Setelah seharian penuh beraktivitas, otak dan badan kita pasti capek. Tapi, sebelum benar-benar istirahat, ada satu kebiasaan kecil yang bisa bikin kamu jadi makin hebat di hari esok, yaitu melakukan evaluasi singkat di akhir hari. Ini bukan seperti ujian sekolah kok, tapi lebih ke ngobrol santai sama diri sendiri. Kamu cuma perlu merenung sebentar. Apa aja ya yang sudah kulakukan hari ini? Dan apa yang bisa kubuat lebih baik besok? Kebiasaan ini seperti melihat kembali catatan harianmu. Kamu bisa merefleksikan hal-hal baik yang sudah kamu lakukan. Misalnya, aku berhasil menyelesaikan PR matematika. Atau aku membantu temanku. Ini akan membuatmu merasa puas dan menghargai usahamu. Lalu, kamu juga bisa mikirkan hal-hal yang mungkin bisa diperbaiki. Misalnya tadi aku terlalu lama main game, besok mau atur waktunya lebih baik. Dengan begitu, kamu belajar dari pengalaman hari ini dan jadi tahu strategi baru untuk hari esok. Ini bikin kamu jadi lebih pintar dan siap menghadapi tantangan. Jadi, yuk mulai malam ini, luangkan waktu sebentar untuk evaluasi. Dijamin, kamu akan jadi versi dirimu yang lebih baik setiap harinya. Siap jadi reflektor ulung? Nah, teman-teman, dari semua kebiasaan kecil yang sudah kita bahas tadi, ada satu benang merah yang sangat penting. Perubahan besar itu dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Bangun sedikit lebih pagi, mengerjakan yang susah duluan, punya waktu nggak ngapa-ngapain, berpikir dulu sebelum bertindak, belajar rutin walau sebentar, bersyukur setiap hari, punya niat yang jelas, menepati janji pada diri sendiri, berani bilang tidak pada yang nggak penting. Sampai evaluasi di akhir hari. Semuanya itu adalah chat kode rahasia untuk membuat hidupmu jadi lebih baik, lebih terarah, dan pastinya lebih bahagia. Ingat, kamu nggak perlu menunggu momen besar atau punya segudang uang untuk memulai perubahan. Kekuatan ada di tanganmu, di setiap keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Bayangkan, kalau kamu rajin mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan ini. Seiring berjalannya waktu, kamu akan kaget melihat betapa jauhnya kamu berkembang. Kamu akan jadi pribadi yang lebih disiplin, lebih positif, lebih percaya diri, dan tentu saja, lebih siap menghadapi semua tantangan. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, kita mulai petualangan perubahan ini sekarang juga. Siap jadi versi terbaik dari dirimu? Dengan terlibat aktif dalam pendidikan anak, ayah, dan bunda tidak hanya membantu anak meraih prestasi akademik maupun non-akademik, tetapi juga menanamkan kecintaan pada belajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Mari kita terus belajar bersama anak. Tumbuh bersama mereka dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.